والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita belajar beberapa ayat berhubungan dengan permasalahan apa? Indah ya Maulana. Penetapan sifat apa? Ilmu. Nah, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu. Tidak ada satu perkara pun di jagat raya ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengilmuinya. Dalilnya apa? Baik. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa indahu mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib ini apa saja? Indah ya Rifki. Allah Subhanahu wa taala tafsirkan di surat apa? Luqman. Baik. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dengan ayat ini dalam hadis siapa? Umar. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Baik. Dalam ayat setelahnya atau dalam kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang dimaksud dengan kitabum mubin apa ini? Ilmat. Kitabum mubin. Kitabum mubin itu apa? Tayyib. Al-Lauh Al-Mahfuz, yang tertulis semua perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di sana. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa qauluhu ta'ala wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi. Ma di sini mana nafiyah. Wa ma tahmilu min untha, dan tidaklah wanita itu mengandung dan tidak pula melahirkan illa bi'ilmin, kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ay la yakunu hamlun wala wad'un illa wallahu 'alimun bih. Maksudnya tidak terjadi kehamilan, tidak pula terjadi kelahiran kecuali Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ma tahmilu min untha, min di sini min apa? Indah ya Fauzan. Wa ma tahmilu min untha,
Harful jar zaid. Baik. Huruf jar zaid. Karena asalnya wa ma tahmilu untha. Nah, tidaklah wanita mengandung wala tad'u, tidak pula dia melahirkan illa bi'ilmi. Jadi ini zaid, tambahan dari sisi apa? I'rab maksudnya. Dari sisi i'rab dia itu adalah tambahan, sehingga seandainya dihilangkan tidak berpengaruh pada i'rabnya. Karena untha, i'rab untha, lalu bagaimana untha? Lengkapi. Fa'ilun di i'rab yang lengkap. Baik. Jadi min zaidah secara i'rab. Walaupun ikhwanifillah dari sisi makna dia memiliki fungsi. Nah, dan tidak boleh dihilangkan di dalam Al-Quran. Adapun untha, yang sebagaimana dikatakan para pengirab secara ringkas adalah apa? Majrurun lafdhan marfu'un ma'na, sebagai fa'il. Dan untha di sini mencakup semua jenis, baik itu dari kalangan manusia, jin maupun apa hewan-hewan. Tidaklah mengalami kehamilan, tidak pula mengalami kelahiran kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan yang bertelur pun ikhwanillah, yang bertelur, hewan-hewan yang bertelur, itu juga dinamakan hamal dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena sebelum telur itu keluar berada di bawah, di dalam apa? Di dalam tayyib induk tersebut. Sehingga masuk dalam keumuman ayat ini juga. Qala fala yakhruju syai'un min 'ilmihi wa tadbiri. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pengaturannya. Fa ya'lamu subhanahu fi ayyi yawmin tahmilul untha wa fi ayyi yawmin tadha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui di hari yang mana wanita tersebut hamil dan di hari yang mana dia akan melahirkan. Wa naw'a hamliha hal huwa dzakaran aw untha, dan juga janin yang ada dalam rahimnya tersebut yang dia kandung, apakah jenisnya laki-laki atau perempuan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat di surat Fatir ini jelas, pendalilannya apa? Penetapan ilmu yang apa? Yang melingkupi segala sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, qauluhu ta'ala lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Ayat ini alhamdulillah padanya penetapan kudrah Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, dan penetapan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Sehingga ayat ini penting berhubungan dengan permasalahan asma wa sifat, karena luasnya cakupan ayat tersebut.
Lita'lamu allam muta'alliqatun biqaulihi ta'ala khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Jadi lam pada lita'lamu ini berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi yang semisal dengannya. Mithlahun yang rajih qanifillah mithlahunna fil adad, yang semisal dengan langit dari sisi jumlah. Nah, sehingga tatkala langit itu 7 dari sisi lapisan, maka demikian pula bumi 7 lapis. Bukan kemudian bumi 7 di sana ada bumi yang lain selain bumi kita dengan makhluk yang lain pula. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Sehingga sebagaimana langit 7 lapis, maka demikian pula bumi 7 lapis. Ini yang dirajikan oleh sebagian mufassirin, dan itu pendapat yang kuat wallahu taala a'lam. Ai fa'ala dzalika lita'lamu kamala qudratihi. Maksud ayat ini yaitu bahwasanya Allah menciptakan 7 langit dan 7 lapis bumi itu. Nah, agar kalian mengetahui kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kudrat yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang kedua, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Wa li ta'lamu, dan agar kalian mengetahui ihatata ilmihi bil asya'. Agar kalian mengetahui mencakupnya ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Jadi ada 2 hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Setelah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah ciptakan langit dan bumi. Hikmahnya apa? Di antara hikmah yang disebutkan adalah agar kalian tahu sempurnanya kudrat Allah dan tahu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhruju an ilmihi syai'un minha ka'inan man kana, sehingga tidak keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, kainan man kana, apapun itu, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Apapun itu, yang besar maupun yang kecil, yang luas maupun yang sempit, yang terang maupun yang tersembunyi, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, wa ilma di sini mansubun 'ala tamyiz. Dia dinasabkan sebagai tamyiz. Au 'ala al-masdariyah. Li'anna ahata bi makna 'alima. Berarti ada 2 kemungkinan, sebagai tamyiz atau sebagai maf'ul mutlaq. 'Ala al-masdariyah maksudnya sebagai maf'ul mutlaq. Ai na'am 'alima. Kalau ahata dimanakan alima, ya, qad alima fi kulli syai'in ilma, berarti ilma sebagai maf'ul mutlaq. Dari sini kita ketahui pentingnya seorang memiliki bekal yang kuat dari sisi lughah Arabiyah, memiliki bekal yang kuat dari sisi nahwu dan terutama. Maka ijtihad, karena nahwu pintu untuk seorang memahami banyak hal bi'idznillah azza wa jalla. Maka seorang talib jangan berhenti hanya sekedar sekedar menghafal, kemudian juga sekedar mempelajari kitab-kitab seperti Durusul Lughah dan seterusnya, tapi harus punya tekad yang kuat untuk naik ke tingkatan-tingkatan berikutnya, sehingga betul-betul paham. Betul-betul paham. Tapi yang awal tidak akan mungkin seorang bisa naik ke tingkatan berikutnya kalau
awal ini tidak kokoh. Dulu Rasulullah contohnya apa? Nah, dia dasar, maka pahami dengan baik. Juga dia sarana untuk seseorang mengenal dan mencintai bahasa Arab. Kenapa? Tanpa seorang mengenal, tanpa seorang memiliki kosakata, tidak akan suka. Nah, tapi kalau sudah memiliki bekal kosakata, kemudian bekal tata bahasa, bagaimana teori dalam penataan, itu akan apa? Akan mudah biidznillah azza wajalla. Karena banyak perkara ketika seorang mengetahui nahwu dengan kokoh akan apa? Akan sangat gamblang. Tapi kita kembali kepada kedua ayat ini. Asyahid minal ayatain, yang menjadi inti pendalilan dari dua ayat ini, anna fihima itsbata ilmillahil muhiti bikulli syai'. Bahwasanya pada kedua ayat tersebut terdapat penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi segala sesuatu. Wa itsbata qudratihi ala kulli syai', dan penetapan kudrah Allah atas segala sesuatu. Bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Namun di sini ada hal penting berhubungan dengan permasalahan kudrah. Bahwasanya kudrah Allah Subhanahu wa taala itu hubungannya dengan perkara yang mungkin. Sehingga apa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, yaitu ala syai'in mungkin, yaitu sesuatu yang mungkin. Adapun sesuatu yang mustahil, maka tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil contohnya misalnya, yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu tidak akan terwujud. Itu namanya sesuatu yang mustahil. Seperti misalnya, adanya tandingan bagi Allah. Sehingga seorang jangan terkecoh ketika muncul ahli bidah atau muncul orang-orang orientalis berkata atau bertanya, mungkinkah Allah atau mampukah Allah menciptakan makhluk yang lebih besar darinya? Jawabannya apa, Alif? Kalau tidak mungkin, gimana Allah ala kulli syai'in qadir? Berarti Allah tidak mampu. Kalau mungkin, bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar? Berarti tidak Allahu Akbar lagi. Akhirnya bingung, ya tidak? Dua-duanya salah. Lalu bagaimana kita jawab? Berarti kita katakan dulu, pertanyaan kamu itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang bid'ah. Kenapa? Karena apa? Karena kudrah Allah Subhanahu wa taala hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya mungkin. Adapun yang kamu tanyakan adalah perkara yang sifatnya mustahil, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwasanya itu mustahil, sehingga tidak ada hubungannya dengan mampu atau tidak mampu, karena perkara mustahil. Paham? Paham sampai di sini apa? Yaitu perkara yang mustahil tidak ada hubungannya dengan kemampuan Allah. Sehingga kalau ditanya Allah mampu tidak menciptakan sesuatu yang lebih besar, atau Allah mampu tidak untuk apa? Untuk menciptakan yang seperti dia, atau mampu tidak untuk menghilangkan dirinya atau mematikan dirinya misalnya. Ini semua pertanyaan-pertanyaan bid'ah, muncul dari orang-orang orientalis, aqlaniyun, untuk menjebak apa? Menjebak kaum mukminin yang tidak memiliki ilmu dalam masalah ini. Baik. Kalau di kalangan sekolah dulu, banyak dimunculkan kalau pas zaman saya organisasi seperti PII, Pelajar Islam Indonesia, yang sudah termasuki paham Hizbut Tahrir. Ya, kita disodori pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Awalnya kita bingung. Bahkan
Nah, saat itu belum mengenal manhaj salaf saudari tentang apa Quran itu makhluk atau bukan. Nah, kita juga bingung kenapa, karena tidak pernah belajar. Nah, disitulah mereka memasukkan sesuatu selain Allah itu makhluk. Akhirnya muncul apa? Oh iya, Al-Quran berarti makhluk. Jadi yang menjadi sasaran ahli bidah ya orang-orang jahil. Makanya ini adalah tanggung jawab ahli sunnah dan di pundak-pundak mereka untuk menyebarkan dakwah, apalagi dalam perkara akidah. Nah, perkara yang seperti ini banyak sekali perkara. Nah, penyeru-penyerunya. Nah, di tengah-tengah kaum muslimin juga tentang masalah Allah di mana, itu banyak sekali kekeliruan. Padahal jelas Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Jelas Allah itu di atas arsy-Nya dan seterusnya. Nah, kembali ke perkara tadi. Nah, sekali lagi kalau berhubungan dengan permasalahan kudrah. Nah, kudrah Allah Subhanahu wa taala ini hubungannya dengan perkara-perkara yang apa, Iqbal? Yang mungkin. Berarti kalau perkara mustahil, ada tidak hubungan dengan kemampuan Allah? Tidak ada. Paham? Perkara mustahil contohnya ya hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, dan terlarang dalam syariat. Misalnya tadi, adanya sekutu bagi Allah. Adanya maksudnya sekutu yaitu Tuhan yang lain, ya sesembahan yang lain yang menyamai Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan di sini. Atau sesuatu yang lebih besar dari Allah, tidak akan mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala akbar dan yang maha besar. Sehingga katakan pertanyaan bid'ah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan perkara yang mustahil. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah hal yang mustahil. Hal berikutnya berhubungan dengan ayat di surat At-Talaq ini, akhwani fillah, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan. Awal ayatnya bagaimana? Indahnya Mukasyaf. Nah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah zat yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang semisal dengan penciptaan. Penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pencipta. Kemudian alhamdulillah disebutkan 2 sifat yang lain. Yang pertama adalah lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir yang kedua wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Disebutkannya sifat qudrah dan sifat ilm menunjukkan bahwasanya penciptaan itu alhamdulillah, sifat mencipta itu tidak akan mungkin bisa terwujud penciptaan itu tanpa dibangun di atas kemampuan dan ilmu. Dari sini kita katakan bahwasanya Allah menciptakan karena Allah zat yang maha mampu dan Allah zat yang ilmunya melingkupi segala sesuatu. Dan itu pasti. Makanya penunjukan sifat qudrah dan sifat ilm dari sifat mencipta itu dengan dalalah apa? Berarti dalalah apa kalau kita pahami seperti ini? Apa Zaid? Dalalah iltizam. Melazimkan Allah menciptakan berarti melazimkan Allah itu disifati dengan qudrah dan ilmu. Karena tidak mungkin menciptakan tanpa ilmu. Tidak mungkin menciptakan kalau tidak mampu. Itu. Jadi semua penetapan sifat mencipta terkandung di dalamnya penetapan sifat qudrah dan sifat ilmu. Dan dalam ayat ini dipertegas agar kita betul-betul paham
Penciptaan itu hikmahnya tadi agar kita betul-betul tahu kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha luas ilmunya. Kemudian mengenai sifat ilmu, karena setelahnya sifat yang lain, sehingga kita selesaikan pembahasan sifat ilmu. Nah, innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, ini sebenarnya bagus kalau dipisahkan dalam satu fasal, sebagaimana dalam matan ini dipisahkan. Nah, yaitu penetapan sifat al-quwwah. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Kemudian juga apa? Nah, dari kata ar-razzaq, bahwasanya di antara sifat Allah, Allah itu zat yang memberi rezeki. Nah, berhubungan dengan sifat ilmu, Imam Syafi'i rahimahullah taala tegaskan ketika seseorang membantah orang-orang Qadariyah, nah, maka hujat mereka dari sisi keimanan mereka terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu, nah, sebelum terjadinya, ketika terjadinya, ataupun setelah terjadinya? Kalau mereka tidak beriman itu, maka mereka dikafirkan, karena tidak beriman terhadap sifat ilmu bagi Allah. Tapi kalau mereka meyakini itu, berarti mereka sudah apa? Sudah terbantah. Nah, mereka sudah terbantah dalam artian, nah, kalau meyakini ilmu, ya harus meyakini apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita ketahui siapa saja yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengilmui segala sesuatu, maka dia hukumnya kafir. Dia hukumnya kafir. Karena sifat ilm, sifat yang harus diyakini oleh setiap mukmin dan merupakan perkara pertama kali yang harus diyakini berhubungan dengan keimanan terhadap takdir. Tidak akan bisa seorang dikatakan beriman terhadap takdir sampai beriman terhadap ilmu Allah sabiq, yaitu ilmu Allah yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Ini namanya ilmu Allah as-sabiq, yaitu sebelum terjadinya segala sesuatu Allah telah tahu. Makanya para ulama memerinci berhubungan dengan masalah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi dan perkara yang sedang terjadi, kemudian perkara yang akan terjadi, dan apa? Perkara yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana. Allah tahu. Yang terjadi, yang enggak terjadi saja, seandainya perkara itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, apalagi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Dan ini rukun pertama dalam iman terhadap takdir. Beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi segala sesuatu. Kemudian apa? Untuk melengkapkan faedah berhubungan dengan iman terhadap takdir yang nanti akan kita ulangi juga di babnya sendiri. Tapi telah kita pelajari dulu. Yang pertama iman terhadap ilmu Allah. Yang kedua apa? Hudzaifah. Terhadap iman al-kitabah, penulisan. Kemudian masyiah. Nah, kemudian yang keempat al-khalq, penciptaan. Baik. Atau kalau mau di balik juga bisa. Ilmu, kemudian masyiah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kitabah dan apa? Khalq, penciptaan.
Nah, barakallahu fikum. Ayat-ayat ini dipahami. Yang belum hafal sampai di sini ya harus segera menyusul. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.